Pembacaan cerpen legendaris karya Anafis yang berjudul Robohnya Surau Kami. Kalau beberapa tahun lalu Tuan datang ke kota kelahiranku dengan menumpang bis, Tuan akan berhenti di dekat pasar. Melangkahlah menyusuri jalan raya arah ke barat. Maka kira-kira sekilometer dari pasar, akan sampailah Tuan di jalan kampungku. Pada simpang kecil ke kanan, simpang yang kelima, membeloklah ke jalan sempit itu. Dan di ujung jalan itu, nanti akan Tuan temui sebuah surau tua. Di depannya ada kolam ikan yang airnya mengalir melalui 4 buah pancuran mandi. Dan di pelataran kiri surau itu akan Tuan temui seorang tua yang biasanya duduk di sana dengan segala tingkah ketuaannya dan ketaatannya beribadah. Sudah bertahun-tahun ia sebagai garin atau penjaga surau itu. Orang-orang memanggilnya kakek. Sebagai penjaga surau, kakek tidak mendapat apa-apa. Ia hidup dari sedekah yang dipungutnya setiap Jumat. Sekali 6 bulan, ia mendapat 1/4 dari hasil pemunggahan ikan mas di kolam itu. Dan sekali dalam setahun, orang-orang mengantarkan fitrah id kepadanya. Dan sekali setahun, orang-orang mengantarkan fitrah id kepadanya. Tapi sebagai garin, ia tak dapat begitu dikenal. Ia lebih dikenal sebagai pengasuh pisau. Ia lebih dikenal sebagai pengasah pisau. Karena ia begitu mahir dengan pekerjaan itu. Orang-orang suka minta kepadanya. Orang-orang suka minta tolong kepadanya. Sedang ia tak pernah meminta imbalan apa-apa. Orang-orang perempuan yang meminta tolong mengasahkan pisau atau gunting, memberinya sambal sebagai imbalan. Orang laki-laki yang meminta tolong memberinya imbalan rokok, kadang-kadang uang. Tapi yang paling sering diterimanya ialah ucapan terima kasih dan sedikit senyum. Tapi kakek ini sudah tidak ada lagi sekarang. Ia sudah meninggal. Surau itu tanpa penjaganya. Dan tinggallah surau itu tanpa penjaganya. Hingga anak-anak menggunakannya sebagai tempat bermain. Memainkan segala apa yang disukai mereka. Perempuan yang kehabisan kayu bakar sering suka mencopoti papan-papan dinding atau lantai di malam hari. Jika Tuhan datang sekarang, hanya akan menjumpai gambaran yang mengesankan, suatu kesucian yang bakal roboh. Dan kerobohan itu kian hari kian cepat berlangsungnya. Secepat anak-anak berlari di dalamnya, secepat perempuan mencopoti pekayuannya. Dan terutama ialah sifat masa bodoh manusia sekarang yang tak hendak memelihara apa yang tidak dijaga lagi. Dan biang keladi dari kerobohan ini ialah sebuah dongengan yang tak dapat disangkal kebenarannya. Beginilah kisahnya. Sesekali aku datang pula mengupah kepada kakek. Biasanya kakek gembira menerimaku karena aku suka memberinya uang. Tapi kali ini kakek begitu muram. Di sudut benar, ia duduk dengan lututnya menopang tangan dan dagunya. Pandangannya sayu ke depan seolah ada sesuatu yang mengamuk pikirannya. Sebuah kulit sol panjang dan pisau cukur tua berserakan di sekitar kaki kakek. Tidak pernah aku melihat kakek begitu durja dan belum pernah salamku tak disahuti seperti saat itu.
Tidak pernah aku melihat kakek begitu durja, dan belum pernah salamku tak disahuti seperti itu. Kemudian aku duduk di sampingnya, dan aku jamah pisau itu, dan aku bertanya, "Kakek, pisau siapa, kek?" "Aju Sidi." "Aju Sidi?" Kakek tidak menyahut. Maka aku ingat Aju Sidi, si pembual itu. Sudah lama aku tak bertemu dia, dan aku ingin ketemu dia lagi. Aku senang mendengar bualannya. Aju Sidi bisa mengikat orang-orang dengan bualannya yang aneh-aneh sepanjang hari. Tapi ini jarang terjadi karena dia begitu sibuk dengan pekerjaannya. Sebagai pembual, sukses terbesarnya ialah karena semua pelaku-pelaku yang diceritakan menjadi model orang-orang yang diejek ceritanya. Sebagai pembual, sukses terbesar baginya ialah karena semua pelaku-pelaku yang diceritakannya menjadi model orang-orang yang diejek dan ceritanya menjadi cameo akhirnya. Ada-ada saja orang yang di sekitar kampungku yang cocok dengan watak pelaku-pelaku ceritanya. Ketika sekali ia menceritakan bagaimana sifat seekor katak, dan kebetulan ada pula seorang katak yang ketagihan memimpin berkelakuan seperti katak itu. Maka untuk selanjutnya pemimpin tersebut kita sebut pemimpin katak. Tiba-tiba aku ingat lagi kepada kakek dan kedatangan Aju Sidi kepadanya. Apakah Aju Sidi telah membuat bualan tentang kakek? Apakah Aju Sidi telah membuat bualan tentang kakek? Dan bualan apakah yang mendurjakan kakek? Aku ingin tahu. Lalu aku tanya kakek lagi. Apa ceritanya, kek? Siapa? Aju Sidi? Wah, kurang ajar dia. Kakek menjawab. Kenapa? Mudah-mudahan pisau cukur ini yang kuasah tajam-tajam menggoroh leher. Mudah-mudahan pisau cukur ini yang kuasah tajam-tajam ini menggoroh lehernya. Kakek marah. Marah? Iya, kalau aku masih muda. Tapi aku sudah tua. Orang tua menahan ragam. Sudah lama aku tak marah-marah lagi. Takut kalau imanku rusak karenanya. Ibadatku rusak karenanya. Sudah begitu lama aku berbuat baik, beribadat, dan bertawakal kepada Tuhan. Sudah begitu lama aku menyerahkan diriku kepadanya. Dan Tuhan akan mengasihi orang-orang yang sabar dan tawakal. Ingin tahu ku dengan cerita Aju Sidi yang memurungkan kakek jadi memuncak. Ingin tahu ku kepada cerita Aju Sidi yang memurungkan kakek jadi memuncak. Aku tanya lagi ke kakek. Bagaimana katanya, kek? Tapi kakek diam saja. Berat hatinya bercerita sekali lagi. Berat hatinya bercerita barangkali. Karena aku telah berulang-ulang bertanya, lalu ia yang bertanya padaku. Kau kenal aku? Kau kenal padaku, bukan? Sedari kau kecil, aku sudah di sini. Sedari mudaku, bukan? Kau tahu apa yang kulakukan semua, bukan? Terkutukkah perbuatanku? Dikutukikah Tuhan? Dikutuki Tuhankah semua pekerjaanku? Tapi aku tak perlu menjawab lagi, sebab aku tahu kalau kakek sudah membuka mulut, dia takkan diam lagi. Aku biarkan kakek dengan pertanyaannya sendiri. Sedari mudaku aku di sini, bukan? Tak ku ingat punya istri, punya anak, punya keluarga seperti orang-orang lain.
Tak kupikirkan hidupku sendiri. Aku tak ingin mencari kaya, bikin rumah, segala kehidupanku lahir batin kuserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak pernah aku menyusahkan orang lain, lala seekor pun enggan aku membunuhnya. Tapi kini aku dikatakan manusia terkutuk, umpan neraka. Marahkah Tuhan kalau itu yang kulakukan? Sangkamu akan dikutukinya aku kalau selama hidupku aku mengabdi kepadanya? Tak kupikirkan hari esokku, karena aku yakin Tuhan itu ada dan pengasih pada umatnya yang tawakal. Aku bangun pagi-pagi, aku bersuci, aku pukul beduk yang membangunkan manusia dari tidurnya supaya bersujud kepadanya. Aku sembahyang setiap hari, aku puji-puji Dia, aku baca kitabnya. Alhamdulillah kataku bila aku menerima karunia-Nya. Astagfirullah kataku bila aku terkejut. Masya Allah kataku bila aku kagum. Apakah salahnya pekerjaanku itu? Tapi kini aku dikatakan manusia terkutuk. Ketika kakek terdiam agak lama, aku menyalakan tanyaku. Iya, katakan kakek begitu? Kek? Ia tak mengatakan aku terkutuk. Tapi begitulah kira-kira. Aku melihat mata kakek berlinang. Aku jadi belas kepadanya. Dalam hatiku, aku mengumpati Ajo Sidi. Tapi aku lebih ingin mengetahui apa cerita Ajo Sidi yang begitu memukuli hati kakek. Dan ingin tahuku menjadikan aku menyinyir bertanya. Dan akhirnya kakek bercerita juga. Pada suatu waktu, kata Ajo Sidi memulai, di akhirat, Tuhan Allah memeriksa orang-orang yang sudah berpulang. Para malaikat bertugas di sampingnya, di tangan mereka tergenggam daftar dosa dan pahala manusia. Begitu banyaknya manusia yang diperiksa. Maklumlah, di mana-mana ada perang. Dan di antara orang-orang yang diperiksa itu ada seorang yang di dunia dinamai Haji Saleh. Haji Saleh itu tersenyum-senyum saja, karena ia sudah begitu yakin akan dimasukkan ke surga. Kedua tangannya ditopangnya di pinggang sambil membusungkan dada dan menekurkan kepala ke kuduk. Ketika dilihatnya orang-orang yang masuk di neraka, bibirnya menyungging senyum ejekan. Dan ketika ia melihat orang-orang masuk surga, ia melambaikan tangannya seolah hendak mengatakan selamat ketemu nanti. Bagai tak habis-habisnya orang mengantri begitu panjang. Susut di muka, bertambahnya di belakang. Dan Tuhan memeriksa dengan segala sifatnya. Akhirnya sampailah giliran Haji Saleh. Sambil tersenyum bangga dia menyembah Tuhan. Lalu Tuhan mengajukan pertanyaan pertama. Engkau? Aku Haji Saleh. Tapi aku sudah... Engkau? Aku Saleh. Tapi aku sudah ke Mekah. Haji Saleh namaku. Aku tidak tanya nama. Nama bagiku tak perlu. Nama hanya buat engkau di dunia. Ya Tuhan, ya Tuhanku. Iya Tuhanku. Apa kerjamu di dunia? Aku menyembah engkau selalu Tuhanku. Yang lain? Setiap hari, setiap malam, bahkan setiap masa aku menyebut-nyebut namamu. Yang lain? Segala tengahku kuhentikan. Segala tegahmu kuhentikan Tuhanku. Tak pernah aku berbuat jahat, walaupun dunia seluruhnya penuh oleh dosa-dosa yang dihumbalangkan iblis laknat itu. Yang lain? Ya Tuhanku,
Tak ada lagi pekerjaanku selain daripada beribadah menyembahmu, menyebut-nyebut namamu, bahkan dalam kasihmu aku sakit namamu, bahkan dalam kasihmu, ketika aku sakit, namamu menjadi buah bibirku juga. Dan aku selalu berdoa, mendoakan kemurahan hatimu untuk menginsafkan umatmu. Yang lain, Haji Saleh tak dapat menjawab lagi. Ia telah menceritakan segala yang dikerjakannya. Tapi ia insaf bahwa pertanyaan Tuhan bukan asal bertanya saja. Tentu ada lagi yang belum dikatakannya. Tapi menurut pendapatnya, ia telah menceritakan segalanya. Ia tak tahu lagi apa yang harus dikatakannya. Ia termenung dan menekurkan kepala. Api neraka tiba-tiba menghawakan kehangatan ke tubuh Haji Saleh, dan ia menangis. Tapi setiap air matanya mengalir, diisap kering oleh hawa panas neraka itu. Yang lain lagi? Tanya Tuhan kemudian. Sudah hambamu ceritakan semuanya, oh Tuhan yang maha besar lagi maha pengasih dan penyayang, adil dan maha tahu. Haji Saleh yang sudah kuyuk mencobakan siasat, merendahkan diri dan memuji Tuhan dengan pengharapan semoga Tuhan bisa berbuat lembut terhadapnya dan tidak salah lagi tanya kepadanya. Tapi Tuhan bertanya lagi. Tak ada lagi. Oh Tuanku, aku selalu membaca kitabmu. Yang lain? Sudah kuceritakan semuanya, oh Tuhanku. Tapi kalau ada yang aku lupa mengatakannya, aku pun bersyukur karena Engkaulah yang maha tahu. Sungguh tidak ada lagi yang kau kerjakan di dunia selain yang kau ceritakan tadi. Sungguh tidak ada lagi yang kau kerjakan di dunia selain yang kau ceritakan tadi. Iya, itulah semuanya Tuhanku. Masuk kamu. Dan malaikat dengan sigapnya menjewer Haji Saleh ke neraka. Haji Saleh tidak mengerti kenapa dia dibawa ke neraka. Ia tak mengerti apa yang dikehendaki Tuhan daripadanya dan yang ia percaya. Dan ia percaya Tuhan tidak silap. Alangkah tercengangnya Haji Saleh karena di neraka itu banyak teman-temannya di dunia yang terpanggang hangus, merintih kesakitan. Dan ia tambah tak mengerti lagi dengan keadaan dirinya, karena semua orang yang dilihatnya di neraka itu tak kurang ibadahnya daripada dirinya sendiri. Bahkan ada salah seorang yang telah 14 kali ke Mekah dan bergelar syekh pula. Lalu Haji Saleh mendekati mereka dan bertanya kepada mereka yang dinerakakan semua. Kenapa mereka dinerakakan semua? Tapi sebagaimana Haji Saleh, orang-orang itu pun tak mengerti jua. Bagaimana Tuhan kita ini? Kata Haji Saleh kemudian. Bukankah kita disuruhnya taat beribadah, teguh beriman? Bukankah kita disuruhnya taat beribadah, teguh beriman? Dan itu semua sudah kita kerjakan selama hidup kita. Tapi kini kita dimasukkannya ke neraka. Ya, kami juga heran. Tengoklah itu orang-orang yang senegeri dengan kita semua. Dan tak kurang ketaatannya beribadah, kata seorang di antaranya. Ini sungguh tidak adil. Memang tidak adil, kata orang-orang mengulangi ucapan Haji Saleh. Kalau begitu, kita harus meminta kesaksian atas kesalahan kita. Kita harus mengingatkan Tuhan kalau ia memang silap memasukkan kita ke neraka ini. Benar. Sorakan yang lain membenarkan Haji Saleh. Kalau Tuhan tak mengakui kesilapannya, bagaimana? Kalau Tuhan tak mengakui kesilapannya, bagaimana? Suatu suara melengking di antara kelompok yang banyak itu. Kita protes, kita resolusikan, kata Haji Saleh.
Apa kita revolusikan juga? Tanya suara yang lain yang rupanya di dunia menjadi pemimpin gerakan revolusioner. Itu tergantung keadaan, kata Haji Saleh. Yang penting sekarang, mari kita berdemonstrasi menghadap Tuhan. Cocok sekali. Di dunia dulu dengan mendemonstrasi. Cocok sekali. Di dunia dulu dengan demonstrasi saja banyak yang kita peroleh. Sebuah suara menyela. Setuju, setuju, setuju. Mereka bersorak beramai-ramai. Lalu berangkatlah mereka bersama-sama menghadap Tuhan. Dan Tuhan bertanya, kalian mau apa? Haji Saleh yang menjadi pemimpin dan juru bicara tampil di depan. Dan dengan suara menggelegar dan berirama indah, ia memulai pidato. Oh Tuhan, oh Tuhan kami. Dengan suara menggelegar dan berirama indah, ia memulai pidatonya. Oh Tuhan kami yang maha besar, kami menghadap-Mu ini karena umat-Mu yang paling taat beribadah, yang paling taat menyembah-Mu. Kamilah orang-orang yang selalu menyebut nama-Mu, memuji-muji kebesaran-Mu, mempropagandakan keadilan-Mu, dan lain-lain. Kitab-Mu kami hafal di luar kepala kami, tak sesat sedikit pun kami membacanya. Akan tetapi, Tuhanku yang Maha Kuasa, setelah kami Engkau panggil kemari, Engkau masukkan kami ke neraka. Engkau masukkan kami ke neraka. Maka sebelum hal itu terjadi, sebelum hal-hal yang tak diingini, maka di sini atas nama orang-orang yang cinta kepadamu, kami menuntut agar hukuman yang Kau jatuhkan kepada kami ditinjau kembali dan memasukkan kami ke surga sebagaimana yang Kau janjikan dalam kitab-Mu. Kalian di dunia tinggal di mana? Tanya Tuhan. Kami ini umat-Mu yang tinggal di Indonesia, Tuhanku. Oh, di negeri yang tanahnya subur itu? Iya, benarlah itu Tuhanku. Tanahnya yang maha kaya raya, penuh oleh logam, minyak, dan berbagai bahan tambang lainnya, bukan? Benar, Tuhan kami, itulah negeri kami. Mereka mulai menjawab serentak, karena fajar kegembiraan telah membayang di wajahnya kembali. Dan yakinlah mereka sekarang bahwa Tuhan telah silap menjatuhkan hukuman kepada mereka itu. Di negeri di mana tanahnya begitu subur hingga tanaman tumbuh tanpa ditanam? Benar, itulah negeri kami. Di negeri di mana penduduknya sendiri melarat? Ya, itulah dia negeri kami. Negeri yang lama diperbudak orang lain? Ya, Tuhanku, sungguh laknat penjajah itu, Tuhanku. Dan hasil tanah-Mu mereka mengeruknya dan diangkatnya ke negerinya, bukan? Benar Tuhanku, hingga kami tak mendapat apa-apa lagi. Sungguh laknat mereka itu. Di negeri yang selalu kacau itu, hingga kami dan kamu berkelahi. Di negeri yang kacau balau itu, hingga kamu dengan kamu berkelahi, sedang hasil tanahmu orang lain yang mengambilnya, bukan? Benar Tuhanku, tapi bagi kami soal harta benda itu kami tak mau tahu. Yang penting bagi kami ialah menyembah dan memuji Engkau. Engkau rela tetap melarat, bukan? Benar, kami rela sekali Tuhanku. Karena kerelaanmu itu anak cucumu tetap juga melarat, bukan? Sungguh pun anak cucu kami melarat, tapi mereka sungguh pintar mengaji. Kitab-Mu mereka hafal di luar kepala. Tapi seperti kamu juga, apa yang disebutkannya tidak dimasukkan ke hatinya, bukan? Ada Tuhanku? Kalau ada, kenapa Engkau biarkan dirimu melarat?
hingga anak cucumu teraniaya semua. Sedang harta bendamu kau biarkan orang lain mengambilnya, dan untuk anak cucu mereka. Sedang hartamu kau biarkan orang lain yang mengambilnya untuk anak cucu mereka. Dan engkau lebih suka berkelahi antara kamu sendiri, saling menipu, saling memeras. Aku beri kau negeri yang kaya raya, tapi engkau malas. Kau lebih suka beribadah saja, karena ibadah tidak mengeluarkan peluh, tidak membanting tulang, sedang aku menyuruh engkau semua beramal di samping beribadah. Bagaimana engkau bisa beramal kalau engkau miskin? Engkau kira aku ini suka pujian, mabuk disembah saja, hingga kerjamu lain tidak memuji-muji dan menyembahku saja? Tidak. Kamu semua mesti masuk ke neraka. Hai malaikat, halaulah mereka ini kembali ke neraka, letakkan di keraknya. Semua jadi pucat pasi, tak berani berkata apa-apa lagi. Semua jadi pucat pasi, tak berani berkata apa-apa lagi. Tuhan mereka lah. Tahulah mereka sekarang apa jalan yang diridhoi Allah di dunia. Tapi Haji Saleh ingin juga kepastian apakah yang dikerjakan di dunia itu salah atau benar. Tapi ia tak berani bertanya kepada Tuhannya. Ia bertanya saja kepada malaikat yang menggiring mereka itu. Salahkah menurut pendapatmu kalau kami menyembah Tuhan di dunia? Tidak. Kesalahan engkau adalah engkau terlalu mementingkan dirimu sendiri. Engkau takut masuk neraka, karena itu kau taat bersembahyang. Tapi engkau melupakan kehidupan kaummu sendiri, melupakan kehidupan anak istrimu sendiri, kaummu sendiri, melupakan kehidupan anak istrimu sendiri, sehingga mereka kucar-kacir selamanya. Inilah kesalahanmu yang terbesar, terlalu egoistis, padahal engkau di dunia berkaum, bersaudara semuanya, tapi engkau tak memperdulikan mereka sedikit pun. Demikianlah cerita Ajo Sidi yang kudengar dari kakek. Cerita yang memurungkan kakek. Dan besoknya ketika aku mulai turun rumah pagi-pagi, istriku berkata, apa aku tak pergi menjenguk? Siapa yang meninggal? Tanyaku kaget. Kakek? Iya, tadi subuh kakek kedapatan mati di suraunya dalam keadaan mengerikan sekali. Ia menggoroh lehernya dengan pisau cukur. Astaga, Ajo Sidi punya gara-gara. Kataku seraya cepat-cepat meninggalkan istriku yang tercengang-cengang. Aku cari Ajo Sidi di rumahnya, tapi aku berjumpa sama istrinya saja. Lalu aku tanya dia. Ia sudah pergi, jawab istri Ajo Sidi. Ia tahu kakek meninggal. Sudah, ia meninggalkan pesan agar dibelikan kain kafan buat kakek 7 lapis. Dan sekarang? Tanyaku kehilangan akal. Sungguh mendengar segala peristiwa oleh perbuatan Ajo Sidi yang tidak sedikit pun bertanggung jawab. Dan sekarang kemana dia? Kerja? Tanyaku mengulangi hampa. Ya, dia pergi bekerja. Dan sekarang? Tanyaku kehilangan akal. Sungguh mendengar segala peristiwa oleh perbuatan Ajo Sidi yang tidak sedikit pun bertanggung jawab. Dan sekarang kemana dia? Kerja? Tanyaku mengulangi hampa. Ya, dia pergi bekerja. Tamat. Sebuah cerpen yang menyadarkan kita bahwa ibadah itu tidak vertikal, tapi juga horizontal. Ibadah itu bukan hanya tentang sesuatu. Cerpen ini mengajarkan kita bahwasannya
ibadah terbesar di muka bumi ini adalah ibadah yang dapat bermanfaat bagi banyak orang. Cerpen ini mengajarkan kepada kita bahwa ibadah yang sebenarnya adalah beribadah. Ibadah yang sebenarnya adalah bermanfaat bagi sebesar-besarnya umat atau utilitarianisme. Cerpen ini sangat erat kaitannya dengan sesuatu ilmu filsafat yang disebut utilitarianisme. Sebuah pandangan bahwasannya kehidupan yang bermakna itu adalah memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya dan sebanyak-banyaknya kepada manusia yang lain. Itu aja dari saya, Fakhzi. Terima kasih.